Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang terluka dan retret di menara Papilun Bintang Jatuh telah bangkit dan menembus kultivator tingkat Dozun. Tentu saja, kebangkitan dan kemajuan kultivasi Xiaoyan ini membuat senang semua orang, tak terkecuali gurunya. Setelah meninggalkan retret dan menembus kultivator tingkat Dozun, Xiaoyan pun berniat ingin membantu gurunya membentuk tubuh fisik. Namun sebelum hal itu akan dilakukan Xiaoyan terlebih dahulu harus mendapatkan buah bayi jiwa untuk menyembuhkan ki spiritual milik gurunya. Oleh karena itu, Feng Junze pun menyuruh kelompok Xiaoyan agar pergi ke reruntuhan Doseng. Sebelum berangkat, Xiaoyan pun diberikan sebuah peta lokasi reruntuhan Doseng oleh Feng Junze. Lalu ia pun mengikut sertakan Mu Qingluan untuk ikut bersama Xiaoyan. Alasan Feng Junze mengikut sertakan Mu Qingluan adalah garis keturunan Warcraft-nya yang akan dapat membantu kelompok Xiaoyan. Setelah merasa cukup dengan persiapannya, akhirnya Xiaoyan pun pamit kepada gurunya dan Feng Junze. Kepergian kelompok Xiaoyan itu diperhatikan oleh Yao Chen dan Feng Junze. Mereka pun berharap kalau misi Xiaoyan kali ini akan sukses dan berhasil. Jika Xiaoyan berhasil mendapatkan buah bayi jiwa, maka ki spiritual yang habis pada diri Yao Chen akan segera pulih. Dan tentunya Xiaoyan akan bisa membuat tubuh baru pada gurunya itu. Lalu Xin pun beralih ke tempat kelompok Xiaoyan. Di sela perjalanannya itu, Xiaoyan pun membuka peta yang diberikan oleh Feng Junze. Ia pun berkata kalau perjalanan kali ini membutuhkan waktu 10 hari lamanya. Tentu saja, perjalanan lama ini membuat suntuk dan bosan sebagian orang, tak terkecuali Tianhu, Zunze, dan Jian. Sementara itu, di sisi yang lain, Xiaoyan pun mulai bertanya beberapa hal kepada Mu Qingluan, termasuk kekuatan magical beast yang ada di tempat itu. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Mu Qingluan pun mulai menjelaskan beberapa hal kepada Xiaoyan, termasuk kekuatan magical beast yang ada di reruntuhan Doseng. Dia pun menjelaskan kalau reruntuhan Doseng ini tepat berada di wilayah pegunungan Warcraft yang diisi oleh klan-klan magical beast yang sangat kuat, termasuk suku ular piton dan iblis surga pinik. Adapun naga void kuno, itulah yang terkuat di antara magical beast yang ada di tempat itu, ucap Mu Qingluan. Namun dia pun mengatakan kepada Xiaoyan kalau keberadaan dari naga void kuno itu sangatlah misterius. Namun yang dikhawatirkan oleh Mu Qingluan adalah kelompok dari iblis surga pinik. Dia sangat mengetahui kalau Xiaoyan memiliki konflik dengan Penchen Air. Apalagi Xiaoyan memiliki sayap tulang dari iblis surga pinik. Tentu saja itu sangat membahayakan diri Xiaoyan. Namun Mu Qingluan pun meyakinkan Xiaoyan kalau klan burung mitos hijaunya akan membantu kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan tak perlu ragu, ucapnya. Di tempat yang lain, Jian yang mendengar apa yang dikatakan oleh Mu Qingluan, dia malah mengolok-oloknya. Dia pun mengatakan kalau suku burung mitos hijau tidak ada apa-apanya. Dengan sombongnya, Jian pun berkata, bahkan jika iblis surga pinik turun tangan, maka dia tidak akan takut, ucapnya. Ucapan dari Jian ini rupanya sebagai sindiran kepada Mu Qingluan yang telah meremehkan kekuatan dari naga void kuno. Sementara itu, di tempat yang lain, Mu Qingluan yang mendengar apa yang dikatakan oleh Jian, dia pun merasa tidak senang. Dia pun mengatakan kalau suku burung mitos hijaunya sangat terkenal di alam binatang, jadi jangan remehkan itu, ucapnya. Namun di tempat yang lain, Jian pun menanggapi ucapan dari Mu Qingluan dengan acuh tak acuh, sehingga Mu Qingluan pun menjadi marah kepada Jian. Untung saja ada Xiaoyan yang menengahinya. Setelah kemarahan Mu Qingluan dan Jian mereda, lalu Xiaoyan pun mengatakan beberapa hal kepada kelompoknya. Tujuan kali ini hanyalah untuk mendapatkan buah bayi jiwa di reruntuhan Doseng. Lalu Xin pun beralih ke sebuah pegunungan, yaitu tempat berkemahnya kelompok dari Papilun Bintang Jatuh. Papilun Bintang Jatuh yang sebelumnya mendapatkan lokasi terbaik di reruntuhan Doseng telah diusir oleh Papilun Petir Angin. Bahkan setelah kelompok Papilun Bintang Jatuh mendirikan perkemahan di tempat yang lain, kelompok dari Papilun Petir Angin terus mengincarnya. Akhirnya beberapa ahli dari Papilun Petir Angin pun mendatangi perkemahan dari Papilun Bintang Jatuh. Rupanya mereka berniat untuk menghancurkan perkemahan dari Papilun Bintang Jatuh. Oleh karena itu mereka pun bergegas untuk sesegera mungkin mendatangi tempat itu.
Sementara itu di kubu Papillon Bintang Jatuh, mereka semua tidak senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Papillon Petir Angin. Oleh karena itu, mereka pun berinisiatif untuk melawannya. Akhirnya, pertarungan dua kubu pun tak terelakkan antara Papillon Bintang Jatuh dan Papillon Petir Angin. Pertarungan itu pun terjadi cukup singkat dengan kekalahan Papillon Bintang Jatuh. Bahkan beberapa orang pun terluka cukup parah. Sementara itu di tempat yang lain, seorang pemimpin dari Papillon Petir Angin pun memerintahkan beberapa anak buahnya agar segera menghabisi orang-orang dari Papillon Bintang Jatuh. Namun ketika mereka bergerak, sebuah senjata Swan pun langsung menghajar kelompok itu. Tiba-tiba sosok Xiaoyan dan kelompoknya muncul di hadapan semua orang. Tentu saja kemunculan Xiaoyan ini membuat senang kelompok dari Papillon Bintang Jatuh. Namun lain halnya dengan Papillon Petir Angin. Ketua itu pun langsung melarikan diri. Melihat pihak lain berusaha untuk melarikan diri, Xiaoyan pun berusaha untuk menangkapnya. Akhirnya sosok itu pun tidak bisa melarikan diri. Tubuhnya dibanting dan dipukul oleh boneka setan langit. Setelah Xiaoyan berhasil membantai beberapa ahli dari Papillon Petir Angin, salah satu ketua pun memberikan hormat kepadanya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai mendekati ketua itu dan bertanya beberapa hal kepadanya. Lalu ketua itu pun menjelaskan beberapa hal singkat kepada Xiaoyan, termasuk konfliknya dengan Papillon Petir Angin. Ketua itu pun mengatakan kalau dirinya dan kelompoknya telah dikalahkan oleh Fei Tian dan Lei Zunze, ucapnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh ketua itu tentang arogansi dari Papillon Petir Angin membuat Xiaoyan pun menjadi marah. Lalu Xin pun beralih ke perkemahan Papillon Petir Angin. Nampak sosok Fei Tian sedang ditugaskan oleh Lei Zunze untuk berjaga. Namun tiba-tiba Fei Tian pun merasakan ada hal yang aneh. Tiba-tiba sesuatu pun dilemparkan dari atas langit. Beberapa sosok pun terlempar di hadapannya. Beberapa mayat itu adalah anggota dari Papillon Petir Angin yang berusaha mengejar orang-orang dari Papillon Bintang Jatuh. Melihat beberapa mayat anggota dari Papillon Petir Angin ada di hadapannya membuat Fei Tian pun menjadi geram. Namun di sela kemarahannya, tiba-tiba Fei Tian pun dikejutkan oleh kemunculan Xiaoyan. Xiaoyan yang muncul dengan celah spasial itu memberikan tekanan yang cukup kuat kepada kelompok Fei Tian. Melihat kemunculan Xiaoyan kembali membuat Fei Tian pun semakin marah. Sementara itu di tempat yang lain, Lei Zunze pun mengingatkan Fei Tian agar segera menyelesaikan masalah itu. Segera Fei Tian pun menjadi murka kepada Xiaoyan, apalagi Xiaoyan telah mempermalukan dirinya. Dengan kekuatan Dozong bintang 9-nya, Fei Tian pun melesat untuk menghajar Xiaoyan, dan keduanya pun terlibat pertarungan yang cukup sengit di atas langit. Fei Tian yang bergegas menyerang Xiaoyan dengan senjata tombak petirnya, dia pun dikejutkan oleh tindakan Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat menghalau senjata tombak petirnya. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai mengeluarkan aura bintang 1 Dozunnya, sehingga membuat Fei Tian pun terkejut. Akhirnya tubuh Fei Tian pun terpental oleh kekuatan Xiaoyan yang sangat kuat. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai menyerang Fei Tian dengan Swan besarnya. Akibat hantaman keras dari Swan besar milik Xiaoyan membuat Fei Tian pun mati dan jasadnya menabrak perkemahan yang ditempati oleh Lei Zunze. Sementara itu di tempat yang lain, Lei Zunze pun memegangi mayat dari Fei Tian. Lalu ia pun mengalihkan pandangannya kepada sosok Xiaoyan yang ada di atas langit. Lei Zunze pun nampak terkejut dengan konsentrasi Xiaoyan yang menembus ranah Dozun. Dia pun sesumbar dengan tindakan Xiaoyan yang sangat berani ini karena memandang sosok Fei Zunze. Setelah ucapannya itu, lalu ia pun melemparkan mayat dari Fei Tian. Sementara itu di atas langit, Xiaoyan pun mendengus dengan apa yang dikatakan oleh Lei Zunze. Dia pun tidak mau berbasa-basi dengan Lei Zunze ini. Xiaoyan hanya memerintahkan agar kelompok dari Lei Zunze agar segera meninggalkan tempat itu. Namun di tempat yang lain, Lei Zunze tampak tidak senang dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Apalagi Xiaoyan menurutnya adalah seorang junior. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun tidak takut dengan senioritas dari Lei Zunze. Dia merasa seimbang dengan Lei Zunze dengan kekuatannya saat ini. Sementara itu, Lei Zunze yang mendengar ucapan keras dari Xiaoyan, dia pun merasa tidak senang, lalu dia pun mengeluarkan kekuatan sejatinya. Di sisi yang lain, dua sosok pun muncul di samping Lei Zunze. Mereka adalah dua ketua dari Magical Beast.
Kedua sosok ketua Magical Beast itu sangat tidak senang dengan tindakan Xiaoyan, apalagi Xiaoyan telah mengusir mereka dari tempat itu. Segera Lei Zunze dan dua ketua di sampingnya mengeluarkan aura bintang dojunnya. Mereka berniat untuk menakut-nakuti Xiaoyan. Namun di tempat yang lain, Shen pun tidak takut dengan aura yang dikeluarkan oleh kelompok Lei Zunze. Segera dia pun memanggil Tianhuo Zunze, dokter peri kecil, Xiongjan, dan Jian. Setelah kelompok Dojun di belakang Xiaoyan keluar, tiba-tiba mereka pun mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Di belakang Xiaoyan, sosok Tianhuo Zunze, dokter peri kecil, Jian, Xiongjan, dan yang lainnya menatap sinis ke arah kelompok Lei Zunze. Sementara itu di kelompok Lei Zunze, mereka pun sangat kaget dengan kemunculan beberapa Dojun di belakang Xiaoyan. Apalagi jumlah kelompok Dojun di kelompok Xiaoyan lebih unggul daripada kelompok Lei Zunze. Lei Zunze pun semakin geram kepada Xiaoyan, apalagi dia tidak membunuhnya waktu itu. Namun akhirnya Lei Zunze tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia pun bergegas meninggalkan tempat itu. Di sela kepergiannya, Lei Zunze pun mengancam Xiaoyan kalau dirinya akan membalas 10 kali lipat atas tindakan Xiaoyan kali ini. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun mengabaikan ancaman dari Lei Zunze. Setelah Xiaoyan dan kelompoknya berhasil mengusir kelompok dari Lei Zunze, segera para murid dari Papilun Bintang Jatuh pun bersorak. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan pun memerintahkan para murid dari Papilun Bintang Jatuh agar segera mendirikan kemah. Setelah menyelesaikan urusannya dengan Papilun Petir Angin termasuk Lei Zunze, Xiaoyan pun mengajak ketua dan Muking Luan untuk berjalan dan berbincang. Di sela langkahnya itu, tiba-tiba Xiaoyan pun melihat sebuah pilar cahaya di atas pegunungan. Xiaoyan dan dua orang di sampingnya mulai memperhatikan cahaya pilar itu. Mungkinkah tanda-tanda dari runtuhan itu akan segera muncul, ucap Xiaoyan. Setelah melihat pilar cahaya itu, lalu Xiaoyan pun berkata kepada ketua Hu dan Muking Luan, "Aku dan kelompokku akan segera memasuki tempat reruntuhan itu. Ada baiknya ketua Hu dan yang lainnya harus tetap tinggal di sini," ucapnya. Lalu Xiaoyan pun bertanya kepada ketua Hu perihal anggota dari sekte jiwa, apakah keberadaan mereka ada di tempat ini. Namun ketua Hu berkata kalau mereka tidak melihat orang-orang dari ahli sekte jiwa. Sementara itu di samping Xiaoyan, Muking Luan pun mengingatkan Xiaoyan akan bahaya dari kelompok suku ular piton, apalagi kelompok dari iblis surgap ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Muking Luan, tiba-tiba ketua Hu pun memberikan sebuah informasi penting kepada Xiaoyan. Informasi ini mengenai hilangnya beberapa tokoh dari suku ular piton, ucapnya. Menurut informasi yang aku dapat, beberapa ahli dari suku ular piton telah menghilang. Mereka umumnya telah diculik oleh seseorang yang sangat misterius, ucap ketua Hu. Informasi penting yang diberikan oleh ketua Hu itu tentu saja membuat kaget Xiaoyan dan Muking Luan. Akhirnya waktu pun menjelang malam. Beberapa orang pun telah bersiap untuk beristirahat, termasuk Jian. Jian yang dalam keadaan tertidur, dia tidak menyangka kalau ada seseorang yang berusaha ingin mencelakainya. Dalam ketidaksadarannya, Jian pun bangkit dari tidurnya. Namun tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh sebuah serangan. Serangan spiritual itu membuat Jian pun tidak sadarkan diri. Segera sosok itu pun melancarkan serangannya kepada Jian. Namun tiba-tiba dia pun kaget dengan kemunculan aura naga di sekitar Jian. Serangan diam-diam terhadap Jian itu tentu saja menarik perhatian Xiaoyan dan kelompoknya. Segera mereka pun melihat sosok yang menyerang Xiaoyan. Melihat Jian dan kelompoknya, segera sosok itu pun melesat untuk melarikan diri. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk mengejar sosok itu. Xiaoyan pun tidak menyadari kalau sosok yang menyerang Jian itu adalah King Lin. Xiaoyan pun mengejar dan berusaha untuk menangkap King Lin. Lalu dia pun menggunakan kekuatan api surgawinya untuk menyerang King Lin. Di tempat yang lain, King Lin pun berusaha untuk menahan serangan api surgawi dari Xiaoyan. Dia pun menggunakan avatar ularnya. Namun serangan ular avatar yang dikeluarkan oleh King Lin tidak dapat menghentikan serangan dari Xiaoyan. Akhirnya King Lin pun mengeluarkan sosok ketua ular piton yang ia telah tangkap dan diperdaya di dalam ilusinya.
Segera Xiaoyan pun baku hantam dengan sosok ketua dari ular piton yang telah dikendalikan oleh King Lin. Ketua ular piton itu pun sangat kuat. Dia berada di ranah Dojun sama halnya dengan Xiaoyan. Tiba-tiba ketua itu pun mengeluarkan sosok avatar ular hijau di hadapan Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah teratai hijau. Akhirnya avatar ular hijau yang dikeluarkan oleh ketua itu pun beraduan dengan teratai hijau milik Xiaoyan. Segera api lotus itu pun dapat menghancurkan avatar ular hijau yang dikeluarkan oleh ketua dari suku ular piton. Setelah Xiaoyan berhasil menghancurkan avatar ular itu dengan kekuatan api lotusnya, segera ia pun melesat untuk menghantamkan pukulannya ke arah ketua ular piton. Namun tiba-tiba sosok itu pun menghilang di hadapan Xiaoyan. Selang beberapa saat, akhirnya Xiaoyan pun tersadar kalau dirinya tidak dapat mengejar keberadaan dari King Lin. Namun di sela keterkejutan Xiaoyan dengan pelarian King Lin, tiba-tiba sebuah retakan spasial pun muncul. Satu persatu beberapa sosok pun muncul di hadapan Xiaoyan. Ternyata mereka adalah kelompok yang mengejar keberadaan dari King Lin. Pada awalnya kelompok mereka pun sangat mencurigai keberadaan Xiaoyan di tempat itu. Namun lambat laun mereka pun menyadari kalau Xiaoyan juga sedang bertarung dengan sosok misterius itu yang rupanya adalah King Lin. Setelah melihat King Lin telah melarikan diri, akhirnya kelompok itu pun bergegas meninggalkan tempat itu dan meninggalkan Xiaoyan sendirian. Sementara itu dalam pertarungannya melawan King Lin, Xiaoyan pun merasakan hal yang familiar dalam diri King Lin.